Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Rahayu Fajri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Di video saya kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari Rio Wijaya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Kejadian ini terjadi pada tahun 2002 di salah satu kos-kosan yang terletak di kota Bandung. Seorang mahasiswi yang bernama Rani, mahasiswi semester pertama di salah satu universitas yang ada di kota Bandung, tinggallah di kos-kosan tersebut. Rani adalah sosok anak yang gampang bergaul dan sangat baik. Dan pertama kali nih ceritanya Rani merantau atau jauh dari kedua orang tuanya. Dan Rani memilih kos-kosan itu dikarenakan pada saat Rani melihat kos-kosan itu pertama kali, di sini Rani merasa sangat nyaman dan ibaratnya sudah ngeklik lah, dan akhirnya Rani memutuskan untuk memilih tinggal di kos-kosan tersebut. Pada awal Rani memilih tinggal di kos-kosan itu, Rani tidak merasakan hal-hal yang berbeda atau merasakan hal-hal aneh. Jadi kos-kosan itu adalah satu rumah yang berisi 6 kamar kos. Dan Rani tinggal di kamar kos 03. Dan kamar yang bertepat di sebelah Rani atau kamar 04 itu kosong. Jadi 6 kamar kos tersebut hanya 5 yang terisi. Alasan kedua Rani memilih untuk tinggal di kos-kosan itu dikarenakan jarak kos-kosannya yang tidak terlalu jauh dari kampus Rani. Jadi dengan jalan kaki aja Rani udah sampai ke kampusnya. Alasan ketiga dikarenakan memang bangunan dari kos-kosan itu pada saat itu menurut Rani ya cukup bagus. Dan sesuai lah dengan harga yang dikeluarkan oleh Rani setiap bulannya. Dan kos-kosan itu hanya diperuntukkan untuk putri saja. Jadi yang tinggal di kos-kosan itu rata-rata memang mahasiswi semua. Hari pertama Rani tinggal di kos-kosan itu seperti biasa. Yang namanya anak kos-kosan yang baru pindah. Jadi Rani ini merapikan kamarnya lah ya. Mengeluarkan baju-bajunya, terus dipindahkan ke dalam lemari, terus merapikan yang lain lah. Nah, pada saat itu Rani ini berkenalan dengan seorang mahasiswi juga namun beda universitas. Di sini kita sebut saja lah namanya Mbak Fitri. Nah, Mbak Fitri ini umurnya juga lebih tua dari Rani. Dan Mbak Fitri juga kuliahnya udah semester kedua. Jadi pada saat itu Rani berkenalan dengan Mbak Fitri. Mbak Fitri ini membantu Rani untuk merapikan barang-barangnya. Setelah Rani merapikan barang-barangnya, Rani memutuskan untuk istirahat karena memang pada saat itu sudah malam. Jadi Rani memutuskan untuk tidur. Nah, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat, Rani tidak merasakan ada hal yang berbeda atau merasa bahwa kos-kosan itu angker. Namun pada saat hari kelima, jadi pada saat hari kelima itu sekitar jam 5 sore, Rani baru pulang dari kampusnya. Rani masuk ke kamar, terus Rani keluar. Dikarenakan penghuni kamar kos ini semuanya perempuan, jadi kamar mandinya ini di luar dan letaknya itu di ujung koridor. Nah, pada saat Rani ingin ke kamar mandi, jadi dia keluar dari kamarnya, Rani ini melewati kamar 04 itu. Di sini Rani mendengar ada suara tangisan ya atau rintihan lah. Dan sumber suaranya itu berasal dari dalam kamar 04 itu. Dan Rani berpikir,
Mungkin salah dengar atau gimana. Ya udah akhirnya Rani melewati kamar tersebut dan Rani masuk ke kamar mandi. Terus Rani ini mandi. Pada saat Rani sedang mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandi Rani ini mati. Sontak Rani kaget. Loh, kok mati? Mati lampu kali. Ya udah akhirnya Rani ini buru-buru lah untuk menyelesaikan mandinya. Pada saat Rani keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Rani melihat lampu di kamar mandinya itu nyala. Rani kembali berpikir, oh mungkin tadi mati lampu kali ya. Dan akhirnya Rani pun bergegas masuk ke dalam kamarnya. Jadi pas Rani ini melewati kembali kamar 04, di sini Rani masih mendengar ada suara rintihan tangis yang berasal dari kamar tersebut. Dan Rani kembali berpikir, loh ini sih kayaknya nggak salah dengar deh. Memang sumber suaranya itu dari kamar ini deh. Setelah mendengarkan kembali suara itu, akhirnya Rani bergegas untuk masuk ke dalam kamar kosannya. Pada malam itu kurang lebih jam 7 malam, tiba-tiba pintu kamar kosan Rani ini ada yang ngetok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Di sini Rani kaget. Ada perasaan takut juga gitu dengan kejadian tadi sore. Rani sudah mulai merasa takut nih. Duh, kira-kira siapa yang ngetok pintu kamarku ya? Apa jangan-jangan Mbak Fitri? Jadi Rani ini berpikiran Mbak Fitri yang ngetok pintu kamarnya. Dan akhirnya Rani pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya. Dan pada saat Rani buka pintu kamarnya, dan memang di situ ada Mbak Fitri yang berdiri di depan pintu kamarnya. Terus Mbak Fitri ini bilang, Ran, kamu udah makan belum? Belum Mbak, emang tadi pas pulang dari kampus aku nggak sempet beli makan, langsung pulang ke sini. Yaudah kalau gitu kita makan yuk. Oh boleh Mbak, ayo. Nah jadi mereka nih keluar lah cari tempat makan dan akhirnya mereka makan. Nah pada saat mereka sedang makan, tiba-tiba Rani ini nanya ke Mbak Fitri, Mbak, kamar yang di sebelah kamar kosanku itu sebenarnya ada orang apa enggak sih Mbak? Itu kosong deh, udah lama memang kamar itu kosong. Emang kenapa? Enggak apa-apa sih Mbak, aku cuma mau mastiin aja itu sebenarnya kamar ada orang atau enggak. Jadi di sini memang Rani nggak mau cerita kepada Mbak Fitri sebenarnya apa yang terjadi pada saat Rani mau mandi tadi. Dan akhirnya Mbak Fitri kembali menegaskan, beneran nih nggak ada apa-apa. Iya Mbak, nggak apa-apa, cuman aku pengen mastiin aja gitu. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan makannya. Dan akhirnya setelah makan mereka pun pulang ke kosan itu. Jadi pada saat Rani dan Mbak Fitri ini sampai di kosan, Mbak Fitri bilang, ya udah Ran, kamu istirahat deh, aku juga pengen istirahat, besok kan kamu ada kelas pagi. Mbak Fitri ini tinggal di kamar kosan 06. Kamarnya itu bersebelahan dengan kamar mandi. Dan akhirnya Mbak Fitri dan Rani ini memutuskan untuk masuk ke kamar mereka dan akhirnya mereka pun tidur. Keesokan harinya berarti sudah hari ke-6 Rani tinggal di situ. Jadi pagi-pagi kurang lebih jam 7 pagi Rani ini kembali ingin mandi. Soalnya jam 9 Rani ada kelas pagi. Nah pada saat Rani menuju kamar mandi, Rani ngeliat tuh di kamar mandi. Lampu kamar mandinya itu nyala. Terus Rani juga mendengar seperti keran airnya itu kebuka. Jadi dari luar tuh terdengar ada suara air yang sedang ngalir. Rani berpikir, oh jangan-jangan ada orang kali ini di dalam. Terus pintunya juga tidak terlalu rapat. Jadi kayak seperti ada renggang lah gitu ya. Jadi suara airnya itu terdengar jelas dari luar. Dan akhirnya Rani memutuskan untuk nunggu di depan pintu. Kurang lebih 5-6 menit Rani nunggu di depan pintu. Rani bingung, kok lama banget sih tuh orang mandi di kamar mandi. Udah jam berapa, aku takut telat nih. Dan akhirnya Rani ngetok pintu kamar mandinya. Tok 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 tok. Mbak, siapa ya di dalam? Kalau bisa cepetan ya Mbak, soalnya aku mau buru-buru nih ke kampus. Tapi Rani tidak mendengar ada orang yang nyaut dari dalam. Dan akhirnya Rani memutuskan untuk kembali nunggu. Kurang lebih 10 menit Rani nunggu, Rani sudah mulai gelisah nih. Waduh, kok lama banget ya di dalam ya, nggak keluar-keluar ya. Akhirnya Rani kembali untuk ngetok pintu kamar mandinya. Tok 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 tok. Mbak, buruan Mbak, aku udah mau telat nih ke kampus. Duh, kok lama banget ya di dalam. Tetap tidak ada jawaban dari kamar mandi itu. Dan akhirnya
Rani di sini memberanikan diri lah untuk buka pintu kamar mandinya. Soalnya dari pertama Rani ngetok, nggak ada jawaban dari kamar mandi. Pada saat Rani membuka pintu kamar mandi, jadi Rani ini melihat sosok wanita yang berdiri tapi posisinya nggak mandi, menghadap ke tembok. Rani hanya melihat bagian belakangnya saja. Rani kaget, oh maaf mbak, maaf. Ternyata memang ada orang di kamar mandi dan akhirnya Rani menutup kembali pintu kamar mandinya dan memutuskan untuk menunggu kembali di depan pintu kamar mandi. Dan setelah Rani ini menunggu, wanita tersebut nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Akhirnya Rani ngetok lagi pintu kamar mandinya. Mbak, buruan mbak, aku udah telat nih mbak. Dan kembali Rani tidak mendengar jawaban dari dalam kamar mandi itu. Dan akhirnya Rani membuka kembali pintu kamar mandinya. Pada saat Rani membuka pintu kamar mandinya, Rani kaget. Rani tidak melihat siapapun yang berada di kamar mandi itu. Dan akhirnya Rani pun berpikir, loh jadi wanita yang aku lihat tadi siapa? Dan Rani pun bergegas masuk ke dalam kamarnya. Dan pagi itu Rani ini nggak mandi. Jadi Rani buru-buru langsung ke kampusnya. Jadi pada saat di kampus ini Rani kondisinya belum mandi lah seharian. Nah Rani ini kepikiran. Tadi sangat jelas lah ya aku lihat ada orang yang sedang berdiri di kamar mandi itu. Tapi pas aku buka yang kedua kali kok orang itu nggak ada gitu. Jadi emang Rani ini berpikir keras di kampus itu. Siapa yang aku lihat tadi di kamar mandi itu? Di hari itu seperti biasa Rani pulang dari kampus kurang lebih jam 5 sore. Jadi biasanya Rani kalau seandainya pulang dari kampus, Rani masuk ke dalam kamar terus Rani bergegas buat mandi. Namun sore itu Rani berpikir, waduh kayaknya aku masih rada takut deh buat masuk ke kamar mandi. Jadi Rani memutuskan sore itu nggak mandi. Jadi terhitung dari pagi sampai sore Rani ini belum mandi seharian. Pada malam itu kurang lebih jam 8 malam, Rani kok merasa ada yang aneh. Kok pas pulang ngampus sampai sekarang gak kedengeran suara Mbak Fitri ya? Mbak Fitri kemana ya? Pada saat Rani berbicara dalam hatinya seperti itu, tiba-tiba saja pintu kamar kosan Rani ini ada yang ngetok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Di sini Rani udah merasa senang. Wah, panjang umur nih Mbak Fitri, baru aja aku ngomongin. Tiba-tiba dia udah ngetuk pintu kamar aja. Dengan semangatnya dan bergegas Rani untuk membuka pintu kamarnya. Tiba-tiba saja pada saat Rani membuka pintu kamarnya, Rani tidak melihat siapapun yang berada di depan pintu kamarnya. Rani bingung, loh siapa yang ngetuk pintu kamarnya? Kok nggak ada orang? Jadi Rani ini celingak-celinguk gitu ya, ngelihat ke kiri ke kanan. Terus Rani ini fokus melihat ke arah kamar 06, jadi kamarnya Mbak Fitri. Dia ngelihat, loh berarti bukan Mbak Fitri yang ngetuk pintu kamarku. Kok Mbak Fitri pintu kamarnya tertutup? Pada saat Rani ini menoleh ke arah pintu kamarnya Mbak Fitri, jadi kan kamarnya Mbak Fitri ini bersebelahan sama kamar mandi. Di situ tiba-tiba Rani melihat sosok yang tadi dilihat oleh Rani di kamar mandi. Jadi sosok perempuan itu berdiri membelakangi pintu kamar mandi. Pada saat Fitri melihatnya kembali, sosok wanita itu menghilang. Jadi disinilah ya Rani ini kembali merasakan ketakutan dan akhirnya Rani ini kembali menutup pintu kamarnya. Dan di dalam hatinya Rani kembali berkata, siapa sosok yang aku lihat tadi? Kenapa sosok wanita itu kembali menampakkan dirinya kepadaku? Setelah keesokan harinya pada saat pagi hari dan Rani ini memutuskan untuk mandi. Ya udahlah, aku memberanikan dirilah buat mandi. Kalau misal aku nggak mandi berarti aku udah 2 hari nggak mandi. Nah, jadi pada saat Rani melewati kamar 04, tiba-tiba Rani mencium aroma amis yang benar-benar bau sekali. Dan akhirnya Rani ini bergegas melewati kamar 04 itu menuju ke arah kamar mandi. Dan pada saat Rani melewati kamarnya Mbak Fitri, tiba-tiba saja Mbak Fitri ini keluar dari kamarnya. Loh dek, kamu kok buru-buru banget mau kemana? Ya Allah mbak, untung aja mbak keluar. Loh kenapa? Gak apa-apa mbak, aku boleh minta tolong gak sama mbak? Minta tolong apa? Mbak buru-buru gak sih mau ke kampus?
Enggak, aku hari ini masuk siang kok. Ya udah deh, syukurlah kalau gitu. Kenapa, Dek? Kok mukamu pucat gitu? Mbak, tolongin aku dong, Mbak. Mbak mau temenin aku mandi nggak? Loh, aneh banget sih kok mandi minta temenin sama aku. Enggak, maksudnya ya Mbak nunggu aja lah di depan pintunya, jadi aku masuk kamar mandi. Loh, kamu tuh aneh-aneh aja sih. Udahlah yuk, aku tungguin. Kamu mandi, ntar kamu telat lagi. Dan akhirnya Mbak Fitri ini nungguin si Rani di depan pintu kamar mandi. Selang beberapa lama akhirnya si Rani ini keluar dari kamar mandi. Jadi dia selesai mandi, akhirnya dia masuk ke dalam kamarnya. Nah, Mbak Fitri ini kan gak ada kelas pagi. Akhirnya Mbak Fitri ikut masuk ke dalam kamarnya Rani. Disitulah Mbak Fitri ini nanya, "Kamu kenapa, Dek? Kok tadi kayak ketakutan gitu?" "Oh, gak apa-apa, Mbak. Aku ngerasa ada yang aneh aja sih pagi ini. Bukan pagi ini aja sih Mbak, dari kemarin. Cuman nanti deh aku cerita ya. Pokoknya nanti setelah aku selesai kuliah, aku cerita deh ke Mbak." "Bener loh ya kamu cerita." "Iya Mbak, yaudah deh kalau gitu. Aku berangkat dulu ya Mbak." Akhirnya si Rani ini bergegas menuju ke kampusnya. Dan Mbak Fitri memang pada pagi itu nggak ada kelas. Jadi akhirnya si Rani berangkat ke kampus. Mbak Fitri pun masuk ke dalam kamar kosannya. Jadi setelah selesai ngampus seperti biasa, si Rani ini pulang jam 5. Nah, dia ngetuk pintu kamarnya Mbak Fitri karena kan memang udah janji nih mau cerita semuanya ke Mbak Fitri. Pada saat Rani ini ngetuk pintu kamarnya Mbak Fitri nggak keluar dari kamarnya. Terus ada penghuni kos yang lain, jadi mahasiswi dari universitas yang lain itu dia tinggal di kamar 05. Dia keluar bilang, "Ran, Mbak Fitri belum pulang, soalnya kan tadi Mbak Fitri kuliah siang, jadi mungkin pulangnya agak malam deh." "Oh iya ya, aku lupa. Mbak Fitri kan tadi bilangnya dia kuliah siang, pasti dia pulang malam." "Oh ya udah deh Mbak, kalau gitu aku masuk ke kamar lagi deh." Akhirnya Rani ini kembali masuk ke dalam kamarnya dan Rani ini nungguin Mbak Fitri karena memang udah janji kan mau cerita. Aduh, mana tahu Mbak Fitri pulangnya habis maghrib kali ya. Jadi mungkin nanti sekalian makan malam deh aku ceritanya. Karena kan memang si Rani ini lelah atau ngantuk. Jadi Rani ini ketiduran pada malam itu. Yang tadinya mau cerita ke Mbak Fitri gagal dikarenakan si Rani ini nggak tahu Mbak Fitri pulang jam berapa dan dia pun juga ketiduran. Nah, pada malam itu kira-kira kurang lebih jam 1 atau jam 2 malam lah. Tiba-tiba si Rani ini terbangun dikarenakan Rani mendengar ada sayup-sayup atau suara yang memanggil namanya. "Rani, Rani." Jadi Rani ini mendengar ada sayup-sayup suara yang memanggil namanya. Pada saat Rani ini benar-benar terbangun dan duduk, Rani kaget. Karena pada saat itu Rani melihat sudah jam 2 pagi. Rani berkata dalam hatinya, "Loh, siapa yang bangunin aku jam 2 pagi begini? Kalau misal Mbak Fitri nggak mungkin." Karena memang nggak pernah ya sebelumnya Mbak Fitri ini manggil si Rani ini jam 2 pagi. Ya paling dia manggil Rani itu jam 8, paling malam jam 9 lah gitu. Paling ngajakin makan gitu. Jadi si Rani ini sudah mulai agak takut gitu. Siapa yang manggil aku malam-malam? Dan suaranya itu lama-kelamaan makin terdengar jelas di telinga Rani. Akhirnya Rani ini penasaran. Siapa sih yang manggil malam-malam? Dan Rani memberanikan diri untuk membuka pintu kamar kosannya. Dan benar saja suara yang memanggil nama Rani ini sumbernya dari kamar 04. Seketika pada saat Rani membuka pintu kamarnya, bulu kuduk Rani ini merinding. Jam 2 pagi ada yang manggil namanya, terus suaranya itu terdengar dari kamar yang sudah lama kosong. Akhirnya Rani buru-buru menutup pintu kamarnya dan memutuskan untuk tidur. Dan perlahan suara yang didengar oleh Rani ini menghilang. Dan di sini Rani tetap tidak bisa untuk melanjutkan tidurnya dikarenakan memang Rani sudah mulai merasa ada yang nggak beres lah di kosan itu. Jadi singkat cerita ya, kurang lebih 1 bulan Rani tinggal di kos-kosan tersebut. Jadi di sini Rani ini sudah nggak tahan atau udah nggak betah
Dan akhirnya Rani memutuskan untuk menceritakan semua kejadian-kejadian yang ia alami kepada Mbak Fitri. Jadi Rani ini kurang lebih 1 minggu udah gak ketemu sama Mbak Fitri. Ya karena memang mereka ini beda kampus, jadi si Rani ini gak tahu aktivitas di kampusnya Mbak Fitri ini kayak gimana. Intinya Mbak Fitri memang lagi sibuk lah gitu. Nah jadi pada suatu sore kurang lebih jam 5:30 Rani pulang dari kampus. Dari kejauhan Rani ini melihat sosok Mbak Fitri yang baru pulang dan mau masuk ke dalam kosan itu. Karena Rani ini sudah 1 minggu gak ketemu sama Mbak Fitri, pada saat ngelihat Mbak Fitri, Rani tuh kayak ngerasa seneng banget. Akhirnya orang yang kucari ketemu gitu. Jadi dari jauh Rani ini sudah bergegas sambil berlari terus manggil Mbak Fitri. Mbak tunggu Mbak. Nah Mbak Fitri ini yang udah dulu masuk ke dalam kosan itu seperti nggak mendengar panggilan dari si Rani. Jadi si Rani ini berusaha terus memanggil Mbak Fitri dan mengikuti dari belakang. Terus aja si Rani manggil, Mbak tungguin Mbak, kok cepet banget sih jalannya Mbak. Nah panggilan Rani terhenti ketika melihat Mbak Fitri ini masuk ke dalam kamar 04 dan tiba-tiba saja sosok Mbak Fitri ini menghilang. Sontak Rani kaget, bener-bener kaget loh. Kok Mbak Fitri masuk ke kamar 04 dan tiba-tiba ngilang. Nah pada saat yang bersamaan Rani kembali dikagetkan dengan tepukan pundak dari belakangnya. Jadi pada saat Rani ini kaget melihat sosok Mbak Fitri ini masuk ke dalam kamar kosan 04 itu terus tiba-tiba ngilang, Rani kembali dikagetkan oleh sebuah tepukan di pundaknya. Ran, kamu ngapain bengong di sini? Si Rani ini benar-benar kaget. Loh Mbak, bukannya kamu tadi masuk ke kamar 04? Ngapain aku masuk ke situ? Orang aku baru nyampe kok. Beneran Mbak? Loh iya beneran, aku baru pulang dari kampus. Kamu ngapain di sini? Aduh Mbak, bener-bener deh aku tuh udah seminggu nyariin kamu Mbak. Kamu kok gak pernah kelihatan sih Mbak? Iya Ran, soalnya aku lagi sibuk banget di kampus. Emangnya kenapa? Sebenarnya ada yang pengen aku ceritain Mbak sama Mbak. Mbak ada waktu gak nanti? Ya ada kok. Jam berapa? Ya jam biasa aja Mbak. Setelah sholat maghrib, pokoknya nanti pas kita makan malam aja. Ya udah pokoknya nanti aku samperin kamu ya, kita makan di tempat biasa. Dan akhirnya Rani sama Mbak Fitri ini masuk ke dalam kamar kosan mereka masing-masing. Dan akhirnya malam itu Mbak Fitri dan Rani ini menuju ke tempat makan di mana mereka biasa makan. Jadi pada saat Rani ini sedang makan dan Mbak Fitri juga sedang asik makan, tiba-tiba Rani bilang ke Mbak Fitri, Mbak sebenarnya Mbak tuh udah berapa lama sih tinggal di kosan itu? Aku ya dari pertama kali kuliah dek. Jadi memang dari awal kuliah sampai sekarang aku belum pindah kos-kosan. Ya kurang lebih 1 tahun lebih lah aku tinggal di situ. Emang kenapa dek? Ada yang aneh? Aduh Mbak, sebenarnya aku tuh dari awal udah pengen cerita sama Mbak, tapi aku tahan-tahan aja sih sebenarnya Mbak. Dan akhirnya dari seminggu kemarin aku nyariin Mbak dan Mbak gak pernah kelihatan. Dan malam inilah aku sebenarnya pengen ceritain semuanya kepada Mbak. Emang kamu mau cerita apa sih? Gini Mbak, sebelumnya aku mau mastiin lagi nih sama Mbak. Emang bener Mbak, kamar 04 itu nggak ada yang ngekos di situ? Iya dek, jadi sejak Mbak tinggal di kos-kosan itu, kamar 04 itu memang nggak ada yang ngisi. Tapi Mbak, setiap kali aku ngelewati kamar 04 itu, aku selalu ngedenger ada suara tangisan yang benar-benar seperti menyayat hati. Kayak suaranya itu benar-benar sedih banget nangisnya. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ngelihat ada sosok perempuan yang berada di kamar mandi. Terus yang ketiga, dan pokoknya banyak deh. Aku tuh ngerasa ada hal-hal yang aneh
yang terjadi di kosan itu, terutama di kamar 04 itu. Dan yang terakhir baru kejadian tadi sore. Jadi pas Mbak nepok pundak aku, itu jelas-jelas aku ngelihat dari luar pagar kosan kita itu, ngelihat Mbak Fitri itu masuk ke dalam kosan. Terus aku manggil-manggil Mbak, tapi Mbak nggak ngelihat aku. Akhirnya aku ikutin Mbak dari belakang, Mbak masuk ke dalam kamar 04, terus tiba-tiba Mbak hilang. Nah nggak lama Mbak nepok pundak aku, terus aku ngelihat Mbak ada di belakang aku. Nah kan bener-bener aneh Mbak. Jadi sebenarnya siapa yang aku lihat di kamar mandi, terus yang mengetok pintu kamar aku, sama yang tadi sore aku lihat. Jadi disinilah ya Mbak Fitri ini menceritakan kepada Rani. Jadi memang di kamar 04 itu dulunya ada mahasiswi yang meninggal dengan cara gantung diri. Dan arwahnya dipercaya masih berada di kamar 04 tersebut. Dan semua kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh si Rani ini, Mbak Fitri pun juga pernah mengalaminya. Dan sejak kejadian itu, kamar 04 tersebut tidak disewakan oleh pemilik kos-kosan itu. Dan untuk lebih detailnya kenapa perempuan itu mati gantung diri, Mbak sih juga nggak tahu. Jadi memang Mbak ini juga diceritakan oleh teman-teman kosan yang lain. Jadi memang semua penghuni atau yang pernah ngekos di situ pernah melihat sosok perempuan itu. Kurang lebih sudah 2 bulan Rani ini tinggal di kamar 03 di kos-kosan itu. Jadi selama 2 bulan ke belakang Rani ini sudah sangat sering mencium aroma bau kemenyan atau bau aroma busuk atau apapun lah dari kamar 04 itu. Dan Rani pun juga sudah mulai kayak ya udahlah, sudah mulai terbiasa. Dan akhirnya ada suatu kejadian. Jadi pada saat itu Rani ini baru pulang dari rumah temannya kurang lebih jam setengah 10 malam lah. Rani melihat kalau di koridor kosan tersebut lampunya mati. Dan akhirnya Rani masuk dan menyalakan lampu tersebut. Pada saat lampunya nyala, tiba-tiba saja Rani melihat ada sosok wanita yang berdiri tepat di kamar 04 dengan menggunakan baju putih dan wajah yang pucat serta seutas tali yang mengikat di lehernya. Setelah kejadian itu Rani mantap untuk meninggalkan kos-kosan tersebut karena memang Rani sudah nggak kuat lagi. Rani benar-benar takut dikarenakan memang sosok wanita itu sangat nyata dan jelas dilihat oleh Rani. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dari kisah yang saya ceritakan barusan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat adik saya Rio Wijaya yang telah membagikan kisah ini kepada saya untuk diceritakan kepada teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin membagikan pengalaman misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan bacakan pengalaman dari teman-teman semuanya. Atau teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman kepada teman-teman yang sedang menonton video saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang selama ini sudah mensupport channel saya dengan cara meninggalkan komentar, menonton video saya dan menyukai video saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini.
Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.